Salam, selamat pagi, selamat hari Sabat kepada semua. Bersama saya, pagi Sabat yang indah ini, belajar bersama firman Tuhan. Dan untuk memulai perkongsian firman Tuhan nih, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah menjaga kami sepanjang malam tadi dan dapat bangun pagi hari ini. Datang kepada-Mu ya Tuhan, mau belajar firman-Mu. Urapi kami, beri kami hikmat kebijaksanaan melalui Roh Kudus-Mu. Dan biar kiranya kami dapat mengaplikasikan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih berkat Tuhan menjaga kami. Ampunikan segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tajuk khutbah ini adalah dipersatukan oleh kasih. Nah, kali ini saya mau mulai perkongsian firman Tuhan ini dengan sebuah cerita. Dan cerita ini mengisahkan dua orang tukang ukir di Italia. Dan nama dua orang ini adalah yang pertama, tukang ukir yang pertama ini bernama Donatello. Dan yang kedua bernama Michelangelo. Suatu pagi, Donatello menerima pesanan sebuah bongkahan batu yang besar, batu marmer, dihantar ke rumah Donatello. Dan seperti biasa dia harus periksa terlebih dahulu keadaan batu itu. Dan dia mulai meriksa bongkahan batu yang besar itu. Dengan saksama, akhirnya Donatello menolak marmer tersebut karena dia dapati ada keretakan dan pahatan sehingga tidak boleh digunakan. Ada rekahan dan tidak dapat digunakan dalam proses pengukiran. Jadi apa yang perlu dilakukan, oleh karena Donatello sudah menolak batu itu, maka orang yang menghantar batu itu kepada Donatello beralih atau membawa batu itu kepada seorang lagi yang bernama Michelangelo, yang tidak jauh daripada rumah Donatello sebentar tadi. Nah, mereka membawakan batu itu kepada Michelangelo, dan seperti yang dilakukan oleh Donatello, Michelangelo juga memeriksa dengan seksama batu itu, dan dia juga, si Michelangelo, mendapati bahwa batu itu juga ada rekahan. Michelangelo telah mengukir batu itu sebuah patung Raja Daud, yang di kemudian hari ukiran itu termasyhur, dan ukiran itu juga suatu yang mengingatkan kita tentang Raja Daud. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, batu tersebut merupakan tentangan pribadi yang tidak boleh lewatkan begitu saja, ataupun tidak dapat berlalu begitu saja. Dengan kata lain, itu menjadi cabaran sebenarnya, batu yang ada rekahan. Begitu satu cabaran bagi seorang pengukir, ya, pemahat. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita masuk ke dalam ataupun pergi ke Alkitab firman Tuhan. Matius 10 ayat 1 hingga 4 mengisahkan tentang Yesus yang memanggil ke-12 muridnya. Ya. Memanggil ke-12 muridnya, kemudian memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dan saya percaya kita mengetahui siapa-siapa murid Yesus itu. Namun ada 4 orang yang terkenal. Ya, ada 4 orang yang terkenal ataupun
diketahui umum, yaitu Petrus, Zebedius, Yakobus, Yohanes, dan Yudas Iskariot. Nah, dua orang lagi ini lebih dikenali lagi dengan sifat mereka yang kalau tidak diatur baik-baik, ditangani dengan baik-baik, apabila ada masalah, mereka berdua ini boleh saja berbunuhan. Boleh saja berbunuhan. Kenapa? Seperti Matius, si pemungut cukai, dan Simon, orang Zilot. Kita mulai dengan murid pertama Yesus, ataupun dua orang yang paling terkenal ini. Yang pertama si Matius. Kenapa dikatakan mereka ini sangat-sangat dikenali ataupun terkenal? Karena mereka ini tidak boleh disatukan kalau dipikirkan secara manusiawi. Ya, seperti pengenalan di Matius ini. Selain tentara Roma, maka tidak ada orang yang paling dibenci oleh rakyat daripada seorang pemungut cukai. Artinya, selain tentara Roma, Matius inilah salah seorang yang sangat-sangat dibenci oleh masyarakat Yahudi. Ya, karena seorang pemungut cukai. Ya, seorang pemungut cukai yang bekerja sama dengan tentara Roma, melakukan kerja yang tidak baik. Apabila memungut cukai dengan berlebihan, dan itu menindas, maka dengan itu rakyat ataupun masyarakat Yahudi tidak suka dan membenci pemungut cukai ini. Ya, pemungut cukai ini sangat mereka benci dan dianggap sebagai pengkhianat bangsa dan tergolong dengan orang yang jahat. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana pula yang kedua? Simon, orang Zilot. Namanya pun Zilot, fanatik, itu artinya dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari mengatakannya seperti berikut. Zilot yaitu parti politik yang berjuang menggulingkan pemerintahan Romawi. Nah, ini Simon. Dan orang-orang Zilot adalah orang yang sama sekali tidak mau dijajah, menginginkan kemerdekaan penuh. Menganggap bahwa hanya Allah yang menjadi penguasa dan Tuhan mereka saja. Ya, bukanlah tentara ataupun kerajaan Romawi. Mereka mau benar-benar merdeka, sanggup mati. Nah, ini Zilot, sanggup mati, malah orang yang disayangi juga, ahli keluarga, kalau itu ada kaitan dengan kemerdekaan, ya, kemerdekaan buat negara mereka sanggup mati. Mereka sanggup mengorbankan ahli keluarga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekarang mari kita lihat kembali posisi Matius yang menjadi Roma dan yang bekerja untuk Roma, dan Simon si radikal yang membumi hanguskan apa saja yang berhubungan dengan Roma, ya, sebagai penentang kerajaan. Daripada dua orang ini, apa yang kita boleh dapati ataupun pelajaran apakah yang kita boleh dapati daripada dua orang ini? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kedua murid Yesus ini, Simon, orang Zilot, apabila bertemu ataupun mereka berdua ini bertemu, yaitu Matius si pemungut cukai, di luar Yesus Kristus, maka Simon sudah pasti membunuh Matius. Jadi itu yang terjadi. Apakah sebabnya mereka
boleh hidup berdamai, berdampingan dan berdamai. Kita baca kembali Matius 10 ayat 1 hingga 4. Kita menemukan kebenaran di sana. Ya, kita menemukan kebenaran yang maha hebat, yaitu bahwa orang-orang akan saling mengasihi di dalam Yesus. Meskipun sebelumnya ada perpecahan, ada konflik, ada ketidaksesuaian, tidak ngam, bahkan saling membenci. Di dalam Yesus mereka boleh berdampingan dengan damai. Nah, satu lagi cerita yang saya mau kasihkan sebelum pergi kepada akhir khotbah ini. Di sebuah kampung ada pendatang baru yang dikenali oleh masyarakat di kampung itu keluarga yang sombong, ya, keluarga yang tidak baik, dan mereka ini sangat dibenci. Itulah sebab sombong, ya, ada sebab kesombongan dan tidak mau bergaul dengan orang kampung. Jadi orang kampung pun tidak senang hati, tidak suka dengan keluarga yang begitu. Nah, ya, anak-anak pula, keluarga yang baru ini, anak-anak mereka juga tidak dibenarkan keluar di dalam rumah. Tidak dibenarkan keluar di dalam rumah. Tidak boleh bergaul kepada siapa-siapa. Hanya di dalam rumah saja. Pintu dikunci. Namun satu masa itu terjadi satu tragedi. Seorang anak jiran, bukan keluarga yang baru pindah ini, melihat pintu rumah itu terbuka, dan oleh karena rasa ingin tahu, maka anak ini pun pergi ke rumah itu, masuk ke halaman rumah. Tanpa dijangka, tiada terfikir oleh anak itu, tuan rumah tadi melepaskan anjing peliharaannya dan langsung menerkam anak tadi. Kenapa lagi anak ini digigit habis? Dikatakan anak badan yang begitu bagus itu, dikatakan anak yang comel itu, setelah digigit oleh anjing separuh mati dia sebab digigit oleh anjing. Dan tidak selepas itu bapak kepada anak tadi mendapatkannya dan tidak berlambat langsung naik kereta dibawa ke hospital. Dalam perjalanan saudara-saudara, anak itu meninggal. Oleh karena gigitan anjing tadi, oleh karena kecederaan yang teruk, maka dia meninggal dalam perjalanan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mulai hari itu orang kampung semakin benci kepada keluarga yang baru pindah di kampung itu. Orang kampung sangat benci, apalagi mendengar kabar seorang anak kecil meninggal oleh karena anjing kepada tuan rumah itu. Mereka sangat dibenci. Dan pada masa itu adalah menanam padi. Ya, kampung itu adalah kampung pertanian. Jadi rata-rata orang kampung di sana bertani. Nah, seharusnya keluarga ini mereka juga sudah mulai menanam padi dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak punya bibit padi untuk ditanam. Orang kampung mengatakan berjual beli, ya, kepada keluarga ini, kami tidak mau. Jadi dengan kata lain, keluarga yang baru pindah di kampung itu tidak mendapat apa-apa, tidak ada bibit dan lain sebagainya yang perlu ditanam. Sedang masa itu musim menanam. Dan kalau mereka tidak menanam, misalnya menanam padi,
pasti mereka akan mati kebuluran. Tahukah saudara, sangat mengejutkan apabila bapak kepada anak tadi, yang kematian anak itu disadari oleh ketua keluarga yang baru pindah di kampung itu. Dia menyadari ada orang di tempat menanam padinya. Kira kalau kita di sawah lah itu tempat menanam padi. Dia melihat ada seorang lelaki sedang menanam bibit di tempatnya, di tanahnya, di sawahnya. Maka didatangi oleh bapak tersebut, ya, orang yang keluarga yang baru pindah di tempat itu, di kampung itu. Dia mendekati orang itu dan dia melihat seperti dia kenal, dan dia bertanya, apa yang kau sedang lakukan? Dan bapak tadi yang baru kematian anak, dia katakan, saya tahu orang-orang tidak akan menjual bibit kepada bapak. Dan kalau bapak tidak menabur sekarang, maka bapak dan keluarga bapak pasti akan mati kelaparan. Sebenarnya saya masih mengingat dan masih bersedih oleh karena anak saya yang meninggal itu. Tetapi saya adalah orang Kristen dan Yesus mengajarkan agar saya mengampuni, dan itulah yang saya lakukan, kata bapak tadi, bapak kepada anak yang mati tadi. Dan pendek cerita, bapak itu menjadi sahabat kepada keluarga yang baru pindah di kampung itu. Keluarga itu pada akhirnya menjadi seorang Kristen, bertobat dan menjadi orang Kristen oleh karena bapak yang kematian anak tadi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat 8 menasihatkan, tetapi terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mengapa kita harus mengasihi? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jawabannya karena Yesus telah mengasihi dan mengampuni kita semua. Amin. Oleh itu mari kita lihat kualitas kasih Yesus kepada saya dan kamu semua. Kitab Imamat 16 ayat 2 dan 16 mengatakan, firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri di dalam awan di atas tutup pendamaian. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tutup, tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Nah, kita perhatikan nih bagaimana Tuhan itu Maha Kasih. Kemudian kitab Yesaya 43 ayat 25 menjelaskannya. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, aku tidak mengingat-ingat dosamu. Tuhan mengatakan, aku sendiri, aku tidak mengingat-ingat dosamu. Wah, saya dan saudara harusnya bersyukur dan puji Tuhan karena Tuhan itu demikian. Walaupun saya dan saudara berdosa, memberontak kepada Tuhan, tetapi aku sendiri, kata Tuhan, aku tidak mengingat-ingat dosa. Dalam Mika 7 ayat 9 mengatakan juga, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita,
dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Yesaya 1 ayat 18 juga berkata, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Wah, puji Tuhan. Demikian Tuhan kita. Kasih Allah kepada manusia adalah kasih dengan kualitas yang maksimum, yang tertinggi. Apabila kita makin dekat dengan Yesus, dan apabila kita berkata, bukan aku melainkan Kristus yang hidup dalam aku, maka kualitas kasihnya akan sama dengan kualitas kasih kita kepada sesama. Amin, saudaraku. Dan terakhir, apa yang kita pelajari daripada pelajaran yang singkat ini? Jadi kesimpulannya, ada sebutan yang mengatakan damai itu indah. Hidup berdamai saat ini menjadi sesuatu yang jarang berlaku. Di mana-mana kita melihat orang yang bersengketa. Benih kebencian dan permusuhan tumbuh subur. Saudaraku, hanya Yesus sumber damai. Oleh sebab itu, di mana Yesus hadir, dan terutama apabila Dia hadir di dalam hati kita, barulah damai sejati itu akan dapat bertumbuh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita tetap memilih untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tetap memilih mengikuti teladan Yesus, mencontohi teladan Yesus. Di mana kita yang berdosa ini, Dia telah mengampuni dosa kita. Kiranya perkongsian firman Tuhan ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita siap mengampuni. Kita siap menjadi berkat kepada sama. Sampai jumpa. Tuhan memberkati semua. Amin.